Ibu menghampiriku, menatap tajam pada Pak Mul, sementara Pak Mul hanya bisa menunduk di hadapan ibu. Apa yang terjadi, Wira? Ibu mendesak agar aku menjawab pertanyaannya. Jawab, Wira. Jelaskan apa yang baru saja ibu dengar. Ibu, aku telah membunuh Agung, Bu. Ibu terdiam mematung beberapa detik, lalu menatap Pak Mul. Mul, kau harus membantu Wira. Tapi Mbak, saya sudah tidak ingin berurusan dengan iblis itu. Jangan membantah Mulyono. Kau sudah pernah membantu suamiku. Sekarang kau harus membantu Wira. Mbak, semuanya tidak semudah yang Mbak Yu pikirkan. Mana sumpahmu padaku, Mul? Sumpah janjimu pada keluargaku. Kali ini Pak Mul yang terdiam mendengar ucapan ibu. Pak Mul menarik napas dalam-dalam. Dilihatnya wajahku yang masih kebingungan. Senyum kecil pun muncul di wajahnya. Baik, Mbak, saya akan membantu Den Wira melakukan semuanya. Akan saya dampingi. Bagus, dan tugasmu juga jangan sampai ada yang tahu, termasuk suamiku. Jawab ibu, mengancam Pak Mul. Pak Mul mengangguk pelan, lalu kembali duduk di sebelahku. Den, apa Nyi Lampor mengatakan sesuatu padamu? Iya Pak, dia meminta wadah. Benar dugaanku. Saat itu Nyai juga minta wadah, namun tidak Pak Lurah turuti. Lalu bagaimana cara mengurung kembali Lampor itu, Pak? Tanya ibu pada Pak Mul. Tidak mudah, Mbak. Kami melakukan pengorbanan besar. Aku terdiam membayangkan hal buruk yang akan aku hadapi nanti. Apa yang dimaksud dengan wadah, Pak? Tubuh, Den. Setelah mendapatkan wadah, maka Nyi Lampor mampu mencari korbannya sendiri, namun tetap harus dibantu oleh Ningsih. Jadi selama Nyi Lampor belum mendapatkan wadah, aku harus mencarikan tumbal untuknya, Pak. Iya, Den. Dan Wira harus membawa seseorang untuk dijadikan tumbal Nyai. Tentu saja, Nak. Pak Mul akan membantu mencarikan tumbal. Jelas, Ibu. Ibu berkata tegas, disusul anggukan oleh Pak Mul. Tapi Mbak, masalahnya bukan kita yang mencari wadah untuk Nyai, tapi dia sendiri yang memilihnya, ucap Pak Mul gugup. Dan saat Nyai yang memilih, tinggal kita yang menyerahkannya, ucap Pak Mul gugup. Aku lihat ada sebuah ketakutan di matanya. Baguslah, jadi kita tak perlu repot-repot mencarikan wadah untuknya. Tapi Mbak, diam kau. Sekarang tugasmu membereskan masalah Agung, sambung ibu memberikan ancaman sekali lagi. Soal itu, Bu, tadi aku bertemu dengan Biningsih. Dia bilang akan membereskan semuanya. Aku ingat tadi sempat bertemu dengan Biningsih. Ningsih hanya akan membereskan jejak Lampor, Den. Agung tetap mati, Ki Rekso dan pasti akan tahu. Kami semua diam memikirkan bagaimana langkah selanjutnya, bagaimana menghadapi Ki Rekso. Sebelum fajar muncul kita harus ke sana, melihat seperti apa Ningsih membereskannya. Lalu tinggal kita atur, dan seolah-olah Agung itu terbunuh oleh musuhnya atau apalah. Mulyono, kau harus ikut. Baik, Mbak, jawab. Jam 4 pagi saya tunggu di belakang kebun jati. Bagus, sekarang kau pergilah sebelum suamiku datang, titah ibu pada Pak Mul. Dengan sigap Pak Mul pergi dari kamarku. Dibanding pada ayah, sepertinya Pak Mul lebih takut dan nurut pada ibu. Entah karena memiliki hutang budi atau janji apa yang telah Pak Mul ikrarkan pada ibu pada masa lalu, sehingga membuatnya tunduk dan manut. Sekarang tidurlah sayang.
Esok kau harus bangun pagi sekali untuk menunjukkan di mana tempat saat kau bertemu dengan Agung. Aku mengangguk. Ibu tersenyum, menyelimuti dan mengecup keningku. Lalu dia mematikan lampu dan menutup kamar. Aku sudah beranjak dewasa, namun di hadapannya aku adalah anak kecil yang akan terus dibela meskipun salah. Cah lanang, kula nyuwun wadah. Suara Nyai terus terdengar. Aku ketakutan menutupi dengan selimut. Dalam takut aku perlahan tidur, ditemani oleh suara seram nenek-nenek terus meminta wadah. Nak, bangun. Wira, suara ibu membangunkanku. Cepat nak, sebelum orang rumah yang lain terbangun, kita harus pergi. Baik, mari bu, kita pergi. Aku langsung terperanjat, diikuti ibu dan langsung pergi menuju belakang rumah. Bu, apa Biningsih tidak sekalian diajak? Tadi ibu sudah mencari ke kamarnya nak, namun dia tidak ada. Pak Mul sudah menunggu dan membawa 2 buah obor. Lalu dia menyerahkan 1 obor padaku. Kami berjalan menembus gelap dan dinginnya malam. Ini baru pukul 2.23. Aku terus berjalan menuju timur, seperti hendak bertemu Agung. Kami telah melewati kebun, sekarang berada di dalam hutan. Ada di mana nak tempatnya? Aku tidak tahu pasti bu. Yang aku ingat, Agung menyuruh terus berjalan ke arah timur. Lalu aku melihat obor yang dia pasang. Di situ tempatnya. Kami bertemu. Kami terus berjalan. Sekitar 20 menit akhirnya aku melihat sisa obor yang menempel di pepohonan. Apinya telah mati tertiup angin. Bu, di sini tempatnya. Kau yakin Wira? Iya bu, itu obornya. Kami bertemu di sini. Tapi seharusnya keranda dan mayat Agung ada di sana bu. Dekat pohon itu, aku ingat sekali. Jawab aku meyakinkan. Baiklah Mulyono, coba kau telusuri tempat ini dan lihat di mana mayat Agung yang Wira maksud. Pak Mul langsung bergegas mencari di balik beberapa pohon besar. Begitu juga dengan ibu. Dia mengambil obor di tanganku, sementara aku hanya berdiri melihat mereka berdua sibuk. Aku takut, kemana perginya keranda dan mayat Agung? Apa keranda itu dibawa Biningsih lalu mayat Agung dimakan anjing hutan? Atau banyak sekali prasangka yang ada di pikiranku. Ada sesuatu menetes mengenai hidungku. Sebuah cairan bening berbau anyir. Perlahan aku menenggak ke atas mencari di mana tetesan air ini berasal. Ibu, ada apa nak? Aku berlari menghampiri ibu. Dengan isyarat telunjuk yang mengarah ke atas, aku berusaha menunjukkan apa yang aku lihat. Agung, dia tergantung di salah satu dahan besar di pohon. Tergantung rapi dengan sebuah tambang yang diikat simpul khas untuk gantung diri. Tapi aneh, bekas luka di dada Agung hilang. Dia murni seperti orang yang mati. Gantung diri. Darah yang keluar dari pori-porinya pun tidak ada. Bajunya bersih, tidak ada bekas tanah atau robekan. Bahkan keris yang Agung gunakan untuk melawan lampor itu masih rapi terselip di ikat pinggangnya. Aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Pak Mul lalu menghampiri kami, mengamati mayat Agung yang tergantung. Dan wajahnya sedikit biru, lidahnya menjulur keluar. Apa aku gantung diri setelah berkelahi dengan Wira? Tidak pak, aku menyaksikannya sendiri. Bagaimana dia tewas menghadapi lampor itu. Aku melihatnya tertusuk di dada. Sekujur tubuhnya mengeluarkan darah. Tapi Den, lihatlah, tidak ada ciri seperti Wira dan Wira sebutkan tadi. Agung persis seperti orang yang gantung diri. Jawab Pak Mul memang benar. Ini semua tidak seperti yang aku lihat semalam. Syukurlah kalau begitu. Berarti Ningsih sudah membereskan semuanya dengan rapi. Lebih baik kita pulang dan tunggu reaksi warga besok.
Ibu yakin warga pasti akan menemukan mayat Agung di sini. Ibu berbicara dengan wajah yang sumringah, seperti tidak ada rasa takut dan penyesalan. Tidak seperti aku yang terus diselimuti rasa bersalah. Tapi Bu, apa kita akan membiarkan mayat Agung tergantung di sini? Tentu sayang, semua warga menemukan mayat Agung di sini. Mereka menyangka Agung bunuh diri karena depresi, ditinggalkan oleh Sarah. Bukan begitu, Mulyono? Iya, Mbak. Saya akan menghasut warga dengan cerita palsu itu. Seolah-olah mengerti dengan perkataan ibu, Pak Mul langsung mengiyakan. Bagus, mari kita pergi dari sini sebelum waktu subuh tiba. Setelah memastikan tidak ada bukti lain di lokasi mayat Agung tergantung, kami pun langsung pergi. Setibanya di rumah, Pak Mul langsung pamit pulang. Sementara aku dan ibu masuk perlahan ke rumah. Aman, belum ada orang pun yang bangun, termasuk ayah. Aku lihat suasana rumah masih gelap. Lampu dengan isyarat tangan ibu menyuruh masuk ke dalam kamar dengan pelan-pelan. Aku masuk ke dalam kamar, lalu kunyalakan lampu. Jam di dinding baru menunjukkan pukul 3.45. Masih ada waktu untuk aku tidur kembali. Malam ini sungguh membuang banyak energi. Aku kembali terlelap, meski diselimuti rasa bersalah yang teramat besar pada kawan sekolahku dulu, Agung. Suara gaduh di luar mengejutkanku. Ternyata ini jam 8 pagi. Bergegas aku keluar kamar, memeriksa apa ada gerangan. Anak saya hilang dari semalam, Pak Lurah. Jawabnya, saya harap Pak Lurah bisa membantu saya menemukan Agung. Suara Ki Rekso menggema, terdengar sampai ke tempat di mana aku berdiri, sehingga menghentikan langkahku yang hanya sekedar menguping. Apa Ki Rekso yakin Agung hilang, bukan pergi ke suatu tempat? Dan apakah Agung tidak pamit sebelumnya? Jika dia akan pergi ke suatu tempat, pastilah dia selalu mengajak serta topik. Dan dia juga pasti akan selalu izin minta restuku. Tapi ini berbeda sekali, Pak. Keris pusaka naga ireng pun tidak ada. Kemungkinan besar Agung membawanya, karena dia akan menghadapi musuh yang sangat kuat. Perkataan Ki Rekso mengingatkanku dengan keris yang dibawa Agung semalam. Baiklah Ki, saya dan warga lain akan mencari Agung di seluruh desa, mulai dari hutan sampai bukit, kecuali pun tidak akan kami lewatkan. Baiklah Pak, saya dan anak murid yang lain pun akan mencari. Saya tunggu kabar baiknya. Ki Rekso berdiri. Dari celah lemari aku lihat beliau menatap tajam ke arahku. Aku berlari ke dapur, menjauhi pandangan tajam Ki Rekso. Sesampainya di dapur, kulihat Biningsih sedang menggoreng ikan. Diiringi rasa penasaran, aku hampiri Biningsih. Bi, sebenarnya apa yang Bibi lakukan pada Agung? Kau tidak usah khawatir, Bibi hanya membantu sebisa mungkin, Wira. Bi, aku takut. Tidak usah takut, Calanang. Suara Bibi berubah, mirip seperti suara Nyai. Mundur beberapa langkah setelah mendengar suara itu. Ada apa, Wira? Bibi, kau di sini? Lalu yang di sana siapa? Aku melihat ke arah kompor tempat di mana Biningsih berdiri. Namun tidak ada siapa-siapa. Bibi baru saja tiba. Habis minyak sayur di belakang habis. Ah, sudah Bi, tidak apa-apa. Wira mau keluar kamar, jawab aku gugup. Setelah mandi dan berendam, aku langsung pergi. Sarah pasti menungguku. Hari ini kami akan ke tukang rias pengantin, memilih bagaimana pelaminan dan konsep pernikahan kami nanti. Di teras Sarah sudah menantiku. Dengan menggunakan dress selutut berwarna merah, dia terlihat sangat cantik. Maaf ya Dik, membuatmu lama menunggu. Tidak kok Mas, menunggu sampai mati pun aku bersedia Mas, ucap Sarah sambil merangkul manja di lenganku. Namun ucapan terakhirnya membuat sekujur tubuhku merinding.
kami pergi menggunakan motor bebek milik ayah. Saat baru beberapa meter, kami bersimpangan dengan beberapa warga yang salah satunya membawa pentungan. Agung putra Ki Rekso telah mati. Agung putra Ki Rekso telah mati. Begitu teriakan iring-iringan warga tersebut. Ya ampun mas Wira dengar tidak? Tanya Sarah padaku. Bukannya menjawab, aku justru membisu. Mas, kok nggak dijawab sih? Sarah menyubit pinggangku. Iya dik, hanya kaget sampai tidak bisa menjawab. Maaf ya, nanti setelah pulang aku akan ke rumah Agung. Aku ikut ya mas. Jangan jadi aku takut malah jadi gunjingan warga. Sarah hanya diam mendengar lalu dia mengangguk. Setelah menyelesaikan urusan dan mengantarkan Sarah pulang, aku langsung menuju rumah Agung. Setiba di sana banyak sekali orang-orang yang melayat. Tentu saja kematiannya janggal. Aku duduk di salah satu bangku plastik yang kosong di pekarangan Ki Rekso. Di sebelahku ada 2 orang bapak-bapak tengah membicarakan kematian Agung. Katanya sih putus cinta jadi gelap mata sampai bunuh diri, kata seorang bapak dengan kumis tebal. Apa kamu yakin dia bunuh diri? Bukannya berkelahi? Apa gimana? Kita semua tahu Agung itu jawara di desa ini. Kau lihat saja jenazahnya, tidak ada luka apapun, hanya luka bagian leher karena terjerat tali. Tidak mau ngeri aku lihatnya. Dari obrolan bapak-bapak, aku jadi tahu semuanya. Benar dugaan ibu, tidak ada satu warga yang curiga dengan kematian Agung. Tidak ada yang menyadari kehadiranku di sana. Entah karena mungkin banyak warga yang tidak tahu wajahku. Selama ini mereka hanya tahu Pak Lurah mempunyai anak semantawayang bernama Wira. Tak seperti Agung yang aktif di tengah masyarakat hingga mampu dikenal banyak orang. Aku mengambil ancang-ancang untuk pergi. Aku tidak akan menyalahkanmu. Ini semua juga salahku karena tidak bisa meredam amarahnya waktu itu. Lepaskan nak, jangan diteruskan, ucap Ki Rekso berbicara pelan. Semua mata tertuju pada kami. Ki Rekso menatap dengan tajam lalu melepaskan tanganku. Tanpa menjawab kata-katanya, aku pergi begitu saja dengan beberapa pertanyaan yang mulai bertumpuk di otakku, menunggu untuk dijawab. Sesampai di rumah, aku langsung mencari ibu dengan panik dan gelagapan. Ibu, ada apa nak? Ki Rekso bu, sepertinya dia tahu tentang semuanya. Pasti nak, bagaimanapun dia bukan orang sembarangan. Iya bu, aku penasaran, tapi seluruh warga mengira bahwa aku mati bunuh diri dari percakapan warga yang aku dengar di sana. Lalu saat aku hendak pergi, Ki Rekso mengatakan bahwa itu bukan salahku sepenuhnya. Lalu dia menyuruhku untuk melepaskannya bu. Ki Rekso mengatakan seperti itu padamu. Ada apa dengan orang lain yang mendengarnya? Sepertinya tidak bu, karena Ki Rekso hanya berbisik pelan. Sepertinya kita harus hati-hati mendengar ucapannya. Kalau itu bukan salahmu, berarti Ki Rekso tidak menyalahkanmu Wira. Tapi aku takut. Jangan takut nak, ibu akan selalu menjagamu. Dengan lembut ibu berbicara, mengusap kepalaku. Jika kau tidak berulah lagi dan mengakhiri semua ini, Ki Rekso tentu tidak akan melakukan apapun Wira. Tiba-tiba Biningsih berbicara. Entah dari mana muncul, kini sudah berdiri di belakangku. Maksud Bigbi apa? Jika kau tidak meminta yang lain, tentunya tidak akan meminta lebih. Dan saat nanti sudah mendapatkan wadahnya, dia akan bebas memilih berapapun tumbal yang dia inginkan. Bi, bagaimana aku harus menghentikannya? Kau harus menumbalkan keturunanmu Wira. Kau tidak boleh memiliki keturunan. Garis keturunanmu akan terputus. Keturunan dari mana Bi? Menikah pun aku belum. Kalau begitu kau harus mengorbankan dirimu sendiri. Hei, jangan asal bicara kau Ningsih, sentak ibu dengan nada marah. Aku hanya menjawab Mbak Yu karena Wira bertanya.
Mengorbankan beberapa warga desa tidak masalah bagiku, asal anakku selamat. Semua yang kita lakukan pasti ada balasannya. Bibi berkata seperti itu lalu pergi. Hari ini aku berjanji mengajak Sarah pergi keluar. Beberapa kejadian akhir ini membuat otakku membutuhkan hiburan, dan ditemani Sarah sepertinya akan baik-baik. Aku sedang duduk menunggu di depan rumahnya. Tidak beberapa lama dia keluar menemuiku, tapi ada yang berbeda dari Sarah. Dia nampak lebih kurus dan wajahnya lebih pucat dari terakhir aku bertemu. "Apa kau sakit, Dik?" kataku khawatir. "Tidak, Mas, biasa saja. Cuma akhir-akhir ini aku susah tidur." "Kenapa?" "Memikirkanmu, Mas," ucapnya manja. Aku membalasnya dengan senyuman, namun tetap terbesit kekhawatiran padanya. Lalu kami langsung pergi menuju sebuah taman bunga. Ramai orang membicarakannya. Kata mereka begitu indah karena bunga-bunga di sana baru saja bermekaran. Setelah menempuh jarak yang lumayan jauh, akhirnya aku dan Sarah sampai di tempat wisata. Tidak begitu banyak orang yang datang hari ini. Lalu kami duduk di sebuah kursi. "Bagaimana, Mas, perasaanmu?" "Sangat bahagia, Dik. Ini yang aku dambakan dari dulu." "Benarkah dari dulu kau sudah menyintaiku?" "Iya, Dik. Lalu harapanku kandas saat kau bilang menyintai Agung. Si Agung itu mengguna-gunai aku, Mas, agar aku cinta padanya. Mas Wira tahu kan siapa bapaknya? Jelas aku mencintaimu, Mas. Dia adalah laki bermental pecundang." Sarah berkata sambil menempel di lenganku. Namun perkataan terakhirnya sungguh sangat cocok untukku. "Mas, akhir-akhir ini aku selalu bermimpi buruk." "Mimpi apa, Dik?" "Ada seorang nenek tua. Wajahnya sangat menyeramkan, Mas." "Nenek tua?" Aku langsung teringat pada Nyai. "Iya, Mas. Dia selalu berkata menginginkan tubuhku." Mendengar ucapan Sarah, aku kaget. "Kamu kenapa, Mas?" "Tidak apa-apa, Dik. Tidak ada yang lain." "Tidak, Mas, tapi mimpi itu seperti nyata." "Sejak kapan, Dik?" "Sudah hampir seminggu, Mas." Aku terdiam. Apa Nyai menginginkan Sarah sebagai wadahnya? Tidak, itu tidak boleh dibiarkan. Setelah cukup lama, waktu menjelang sore, aku dan Sarah pun pulang. Aku mengantarkannya sampai di depan rumah. "Terima kasih ya, Mas, aku bahagia sekali," ucap Sarah tersenyum. "Sama-sama, Dek. Semoga kamu mimpi indah ya." "Amin." Lalu Sarah masuk di teras rumahnya. Aku masih memperhatikannya sampai dia masuk ke dalam rumah. Tapi apa itu? Nyi Lampor. Aku melihat Nyi Lampor berjalan bungkuk di belakang membuntuti Sarah. Saat Sarah masuk ke rumah, Nyai terhenti di depan pintu, tersenyum padaku, menunjukkan giginya yang sedikit hitam dan bibir yang merah oleh kapur sirih. Aku kaget mengusap wajahku. Lalu aku lihat dia hilang. Untunglah, sepertinya aku hanya halusinasi saja. Setelah beberapa hari dan mendekati tanggal pernikahan, ibu melarangku bertemu dengan Sarah. Jika hal yang sangat penting dan mendesak barulah aku bisa menemuinya. Pamali, sepasang calon pengantin tidak diperkenankan bertemu saat mendekati hari H, kata ibu. Aku nurut, meskipun rindu dalam hati tidak bisa diobati dengan bertemu sang kekasih. Namun ini semua demi kebaikan kita berdua. Sejak lama itu pun aku tidak mendengar kabarnya, hingga pada suatu hari saat aku mendengar ayah di kantor desa, seseorang berkata padaku bahwa Sarah sakit keras. Kenapa bisa berita sepenting itu baru aku dengar? "Ayah, ayah," aku memanggil ayah. Maksud hati ingin meminta izin menemui Sarah. "Iya, Wir, ada apa? Apa Sarah sakit? Aku ingin menemuinya ya." "Memang, Nak, sudah seminggu lebih." "Apa? Ayah dan ibu mengetahuinya, sementara aku sebagai calon suaminya tidak diberitahu." "Maaf, Nak, ini demi kebaikan kalian." Aku hanya terdiam antara kecewa dan mengerti apa yang ayah maksud.
namun aku akan bersikukuh untuk menemui Sarah hari ini. Pergilah nak jika kau ingin menemuinya, namun ayah berpesan padamu, apapun yang sedang terjadi pada Sarah, kau harus tetap menerimanya. Seolah ayah mengerti yang ada di pikiranku. Beliau memberikan izin untuk menemui Sarah, namun kata-kata terakhir yang membuat pertanyaan besar di hatiku. Setelah mendapatkan izin, aku langsung menuju rumah Sarah dengan menggunakan kendaraan. Jarak tempuh yang dilalui menjadi lebih dekat dan cepat. Tidak sampai 10 menit aku sudah sampai di rumah Sarah. Permisi, Sarah, aku memanggil terus namanya. Beberapa kali mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban. Itu dia, Bu. Kekasihku datang, Bu. Tolong buka pintunya, Bu. Aku ingin bertemu dengannya. Lepaskan, teriak Sarah dari dalam kamar. Aku mengintip dari lubang jendela. Kulihat Sarah tengah mengamuk, memaksa keluar, ditahan oleh ibu dan ayahnya. Lalu saat juragan Darso datang menemuiku, dia memberikan isyarat kepada anak buahnya untuk menemuiku. Lalu pintu depan dibuka. Denwira, wah malah kesini, tidak boleh bertemu juga loh. Saya khawatir dengan Sarah, jawabku kepada anak buah juragan Darso. Tidak perlu Den, Sarah baik-baik saja, ucapnya berbohong. Baik apanya Mas? Saya lihat tadi Sarah berteriak ingin menemuiku. Mendengar jawabanku, anak buah juragan Darso hanya diam. Mas Wira, tiba-tiba Sarah berlari ke arahku. Dia menarik anak buah ayahnya yang ada di hadapannya hingga terjatuh. Sarah, apa yang terjadi? Dengan berliang air mata aku menatap Sarah. Jauh berbeda dari biasanya. Rambutnya acak-acakan, kulit wajahnya menghitam, dan badannya jauh lebih kurus, sangat kurus. Mas, aku rindu. Kemana saja kamu, Mas? Sarah berkata sambil memelukku. Dia sungguh aneh, bahkan seperti orang gila, yang tampilannya acak-acakan, nada bicaranya melantur. Apa yang terjadi, Sarah? Apa yang terjadi padamu? Aku menangis melihat kondisi calon istriku kala itu. Nak Wira, maafkan ibu. Ibu dan ayah sama sekali tidak tahu bagaimana ini terjadi. Sebelumnya, Sarah hanya bilang bahwa dia selalu diikuti nenek tua. Bahkan nenek tua itu mengancam akan membunuhnya. Aku tercengang mendengar ucapan dari ibu Sarah. Namun aku sudah yakin bahwa nenek itu yang dimaksud adalah Nyai. Apa sudah diobati, Bu? Bisa jadi Sarah ketempelan, tanyaku memastikan. Sudah Wira, ke beberapa tabib dan dukun yang masyhur beberapa, tapi tidak dengan Ki Rekso. Sepertinya beliau masih dalam keadaan berduka sampai belum bisa menerima tamu. Ibu Sarah berkata dengan nada pelan dan diiringi air mata. Di dalam pelukanku Sarah tenang, sepertinya dia mulai tertidur. Lalu juragan Darso menyuruhku membawanya ke kamar, karena beberapa hari ini Sarah sulit tidur dan sering mengamuk. Tidak lama aku di sana. Setelah melihat Sarah tertidur dengan lelap, aku pamit pulang kepada ayah dan ibunya. Saat tiba di rumah, aku disambut oleh tatapan tajam Biningsih. Bibi duduk di bangku teras depan rumah. Bagaimana, sudah kau lihat wadahnya? Tanpa basa-basi, Ningsih langsung mengatakan itu padaku. Maksud Bibi apa? Sarah. Nyai menginginkan Sarah sebagai wadah. Itu tidak boleh terjadi, Bi. Aku membangkitkan nenek tua itu dengan tujuan ingin memiliki Sarah. Jika dia merebutnya, lantas untuk apa aku membangkitkannya? Jawabku dengan nada tinggi kepada Bibi. Hei, kau meminta lebih. Kau meminta kekuatan, kau meminta musuhmu mati. Oleh sebab itu, kau harus memberinya, Wira. Tapi Bi, tolong yang lain saja, siapapun aku berikan asal jangan Sarah. Itu pilihan Nyai Wira, kita tidak bisa ikut campur. Atau berikan saja dirimu, maka tidak hanya wadah, bahkan kau malah akan mengurung Nyai. Bi, tolong Bi.
Biningsih hanya diam, lalu memandang dengan sengit padaku. Dia bangkit dari duduknya dan pergi sambil berkata dengan pelan, Cah Lanang, Cah Lanang. Seketika jantungku berdetuk kencang, keringat mulai keluar dari pori-pori wajahku, bulu tengkukku meremang. Cah Lanang, Cah Lanang, kula nyuwun wadah. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, komen, like, share. Nantikan cerita dari kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.